Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng saya di Bahas Soal. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin sesuatu yang beda lagi, yaitu saya mau nge-review beberapa buku bahasa Jepang yang saya punya. Jadi saya punya beberapa buku, mungkin nanti bisa jadi referensi teman-teman untuk belajar dari buku mana aja, gitu teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di depan udah ada beberapa set Minano Nihongo yang legend banget ya teman-teman di kalangan pembelajar bahasa Jepang. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum tahu isi Minano Nihongo itu kayak gimana, bisa nonton video ini. Tapi kalau teman-teman yang udah tahu ya skip aja. Ya, teman-teman, ini saya dapat dari tempat les Minano Nihongo yang 1 dan 2. Kita lihat dulu ya isinya kayak gimana. Mulai dari yang buku utamanya ya teman-teman, yang Honsatsu. Kita lihat isinya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi di bagian pertama ini ada bumkei atau pola kalimat. Maaf ya teman-teman, saya ngerekamnya pakai HP soalnya. Terus yang kedua ini ada teibung. Teibung ini contoh kalimat ya teman-teman. Jadi contoh kalimat dari pola-pola kalimat yang ada di sini. Terus nanti ada kaiwa. Kaiwa teman-teman. Nanti kaiwa ini ada skripnya, ada filenya di belakang sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa muter sendiri. Terus selain ini ada Renshu E. Renshu E ini kayak apa ya? Cuman ngulang-ngulang aja sih. Tinggal misalkan konomachi wa kirei desu, konomachi wa nigyaka desu, konomachi wa omoshiroi desu gitu. Terus kalau Renshu B ini benar-benar kita yang ngerjain. Tuh. Ini ada beberapa contoh. Terus ini Renshu-nya sampai 8 teman-teman, banyak banget tuh ya. Terus ada Renshu C. Renshu C ini untuk latihan kaiwa teman-teman. Kan ada AB-AB nih ya. Jadi bisa berdua. Terus setelah itu ada mondai teman-teman. Ini dia mondai. Mondainya di sini ada yang cokai 3 soal, 1, 2, sama 3. Terus di sini mondai-mondai berikutnya dan ada dokainya teman-teman. Iya, dokainya pendek tapi lumayanlah singkat, padat dan berisi. Terus udah itu aja sih paling teman-teman isinya. Terus di belakang ini nggak ada kunci jawabannya teman-teman. Tuh, cuman ada kayak list kosakata, list bumpo gitu teman-teman. Terus kita lihat yang terjemahan teman-teman, ini terjemahan bahasa Indonesia. Kita lihat kontennya kayak apa. Jadi satu set ya teman-teman kalau beli nanti. Jadi ada terjemahan sama yang tadi itu untuk latihan soal. Kayak gini teman-teman. Ada kosakatanya dulu. Terus ada terjemahannya. Itu terjemahan yang pola kalimat, contoh kalimat sama yang percakapan. Terus nanti ada apa ya, informasi-informasi gitu. Dan nanti berguna lah ya untuk belajar setiap babnya. Terus baru keterangan tata bahasanya teman-teman. Gimana misalkan partikel ini dipakai untuk apa, habis itu pembentukan kalimat ini bagaimana, itu dijelasin semua di sini. Kayak gitu. Dan itu terus berulang sampai bab terakhir. Di Minano Nihongo 1 ini ada 25 bab ya teman-teman. Nah ini sampai pelajaran 25. Terus tadi kesini aja teman-teman. Ini Minano Nihongo yang kedua versi 2019 nggak salah. Nah ini teman-teman, yang versi bahasa Indonesia. Terus ini yang Honsatsu yang buku utama.
Terus ini buku yang saya pakai waktu saya belajar, jadi saya pakai buku yang terbitan 2013 kalau nggak salah. Ini bahasa Inggris ya. Tapi kalau buku utamanya ini ya, Honsatsunya ini, Honsatsu ini sama aja sih isinya. Jadi kagak ada bahasa Inggrisnya kok. Yang beda paling ininya aja tuh. Vocabnya dalam bahasa Inggris. Tadi useful word and informationnya juga bahasa Inggris, iyalah pasti. Tuh. Jadi dulu saya pakainya yang ini, yang Honyaku Bunpo Kaisetsu Eigo Bang, jadi terbitan bahasa Inggris. Itu teman-teman. Next, ada lagi kumpulan soal Minano Nihongo. Ini saya belinya yang Minano Nihongo 2, yang satu juga ada teman-teman kalau mau beli. Jadi sini isinya kumpulan-kumpulan soal. Misalkan bab 33 kayak gini nih. Pokoknya isinya soal-soal semua ya teman-teman. Tuh. Mabok yang belajar pakai ini. Tapi di sini nggak ada kunci jawabannya teman-teman. Di akhir sampai akhir juga nggak ada tuh. Tada, sampai terakhir mondai. Jadi agak repot ya teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak punya sensei, agak repot pakai ini. Terus ada lagi seriesnya yaitu Minano Nihongo Kaite Oboeru. Jadi menulis dan mengingat atau mengingat dengan menulis. Jadi ada Bunkeren Shucho. Jadi ini untuk latihan pola-pola kalimat teman-teman. Misalkan kayak gini nih. Misalkan ada bab 26 endes, jadi banyak banget tuh latihan. Ini saya isiin semua nih, zaman-zaman saya masih rajin. Kalau sekarang mah ya Allah males banget. Tuh. Nih. Ada ilustrasinya juga teman-teman, jadi nggak bakal ngebosenin tuh. Tuh kayak gini. Kita kira-kira teman-teman. Dan di sini juga nggak ada kunci jawabannya teman-teman. Ya, ada nggak ya? Ada deh tapi nggak semuanya. Kayaknya sih. Ada nggak ya? Saya nggak pernah buka soalnya. Oh ada nih tapi yang terpilih deh. Bentar teman-teman. Tuh. Bunpo cek to matome no kaito, iya ada jawabannya tapi nggak semuanya. Terutama yang panjang-panjang ya teman-teman nggak ada. Terus saya paling ini sekarang yang saya pakai Minano Nihongo yang intermediate Tsukyuichi. Ini yang font 1 yang buku utama teman-teman. Sebenarnya nggak jauh beda sama Minano Nihongo yang Sokyu ya. Cuman paling beda-beda dikit. Kita lihat dulu ya, misalkan ini bab 2 itu kalau di sini tipenya dia bumponya, habis itu contohnya langsung latihan kayak gitu teman-teman. Jadi ada bumpo contoh latihan, bumpo contoh latihan kayak gitu. Terus nanti ada bagian Hanasukiku. Hanasukiku ini berbicara dan mendengar. Ini teman-teman. Terus ada, ini masih lanjutannya nih, cakapan kayak gitu ya. Sini latihan kaiwa sama sih, sama yang Sokyu mirip-mirip. Terus ada bagian yomukaku, membaca dan menulis. Gini, ini ada dokanya teman-teman. Oke, udah lumayan ya teman-teman, udah lumayan panjang, terus fontnya juga beda, kontennya pasti beda teman-teman, lebih agak rumit sih kalau yang di sini. Lebih panjang juga, terus pertanyaan juga banyak tuh. Terus ada challenge-nya, tantangan-tantangan gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus ada mondanya sama sih sama yang Sokyu. Ada 3 juga. 1, 2, 3 cokainya.
terus selebihnya ya mondai-mondai biasa kayak gitu paling teman-teman untuk Minano Nihongo yang Chukyu. Terus ini teman-teman yang terjemahan dan keterangan tata bahasa, tapi ini sampulnya doang bahasa Indonesia teman-teman, aslinya bahasa Inggris. Ini kopian sih teman-teman. Tuh sini dia lebih banyak teman-teman, lesson 2 misalkan tuh 1 lembar kosakata barunya lebih banyak. 2 lembar sampai ke sini nih 2,5 halaman, lumayan ya. Terus keterangan tata bahasanya misalkan kayak gini dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi PR juga sih kalau misalkan nggak jago-jago kayak saya bahasa Inggrisnya, jadi harus buka kamus lagi. Ini masih kopian teman-teman, jadi waktu itu saya ngarepnya dapat yang asli sih, kan buku-buku sebelumnya dapat asli itu, tapi mungkin karena yang level menengah ini agak susah distribusinya, jumlahnya juga nggak terlalu banyak, harganya juga lumayan mahal sih kalau aslinya 2.800 yen, belum termasuk pajak, lumayan mahal jadinya. Mungkin ya udah fotokopiin aja nggak apa-apa. Oke gitu teman-teman, jadi review dari beberapa set Minano Nihongo. Jadi ini buku-buku paling legend teman-teman untuk belajar bahasa Jepang. Udah lihat ya teman-teman kontennya kayak gimana. Untuk kelebihannya sih kalau menurut saya pribadi itu dia latihannya banyak teman-teman, latihannya banyak, terutama kalau teman-teman beli yang kayak gini sama yang mondai itu banyak banget latihannya. Terus jadi bisa kita tuh bisa membiasakan dengan bahasa Jepang, habis itu membiasakan dengan partikel, dengan pola kalimat kayak gitu teman-teman. Terus kalau kekurangannya sama yang kayak saya bilang tadi, itu kunci jawabannya sedikit atau nggak ada, apalagi yang di buku kayak gini teman-teman, Honsatsu ini nggak ada kunci jawabannya sama sekali. Buku utamanya ini atau yang ini itu sama sekali nggak ada kunci jawabannya. Jadi kalau teman-teman belajar sendiri mungkin agak susah ya teman-teman, ini benar atau salah gitu, jadi yang ngecek nggak ada. Tapi di beberapa situs ada sih dia yang nyediain kunci jawaban dari Minano Nihongo, tapi nggak banyak sih gitu teman-teman, paling untuk kekurangan kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja review untuk Minano Nihongo. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, ada kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya, thank you udah nonton, dan wassalamualaikum, sampai ketemu di video berikutnya, bye.